Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Eliana, ketemu kembali dalam pembelajaran online pada mata kuliah Komunikasi Bisnis untuk yang kedua kali. Komunikasi dalam organisasi. Tujuan pembelajarannya diharapkan kita mampu menjelaskan bagaimana hubungan komunikasi dalam suatu organisasi, membedakan berbagai pola komunikasi yang ada dalam suatu organisasi, mengetahui bagaimana mengelola komunikasi, serta mengetahui bagaimana dapat meningkatkan keterampilan komunikasi. Hubungan komunikasi. Hubungan komunikasi yang terjalin baik antara manajer yang satu dengan manajer yang lain, antara manajer dengan karyawan atau antara karyawan dengan karyawan yang lain merupakan salah satu kunci keberhasilan manajer dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Peran manajerial dalam suatu organisasi itu dapat dijelaskan secara lebih rinci. Di antaranya peran antar pribadi. Maksudnya peran antar pribadi yaitu menunjukkan bahwa seorang manajer harus mampu memerankan dirinya sebagai seorang tokoh, pemimpin dan penghubung. Selanjutnya, peran manajer sebagai informasional. Maksudnya di sini adalah peran manajer tersebut sebagai pemantauan atau monitoring, di mana dilakukan bagi seorang manajer untuk mengawasi bawahan agar pekerjaan mereka sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Peran manajer sebagai peran keputusan, yaitu di mana seorang manajer itu dituntut dapat memerankan dirinya sebagai seorang wirausaha, dinamis, ulet, kreatif, inovatif, responsif, bertanggung jawab, berani mengambil risiko, dan banyak memiliki wawasan yang luas. Pola komunikasi. Pola komunikasi itu dapat dikelompokkan menjadi dua saluran. Yang pertama formal dan informal. Saluran komunikasi formal itu ada 4 tipe. Yang pertama komunikasi dari atas ke bawah, komunikasi dari bawah ke atas, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Kita bahas yang pertama, komunikasi dari atas ke bawah. Secara umum atau secara sederhananya, transformasi informasi dari manajer dalam semua level ke bawahan merupakan komunikasi dari atas ke bawah. Aliran komunikasi dari manajer ke bawahan tersebut umumnya terkait dengan tanggung jawab dan kewenangan dalam suatu organisasi. Selanjutnya komunikasi dari bawah ke atas. Dalam struktur organisasi, komunikasi bottom up atau upward communication itu maksudnya alur pesan yang disampaikan berasal dari bawah, dari karyawan menuju ke manajer atau ke atasan. Selanjutnya, komunikasi horizontal. Sering disebut juga dengan istilah komunikasi lateral ya, yaitu komunikasi yang terjadi antara bagian-bagian yang memiliki posisi sejajar atau sederajat dalam suatu organisasi. Yang terakhir itu ada komunikasi diagonal, di mana bentuk komunikasi ini memang beda dari beberapa bentuk komunikasi sebelumnya. Komunikasi diagonal itu melibatkan komunikasi antara dua tingkat level organisasi yang berbeda. Contohnya adalah komunikasi formal antara manajer pemasaran dengan bagian pabrik, antara manajer produksi dengan bagian akunting, seperti itu.
Perencanaan pesan-pesan bisnis. Di sini harapannya mahasiswa mampu dalam menjelaskan 3 tahapan dalam proses komposisi, mengetahui tujuan penulisan pesan-pesan bisnis, menjelaskan pentingnya analisis audiens, menjelaskan bagaimana memenuhi kebutuhan informasi audiens, serta melakukan seleksi saluran dan media komunikasi. Pemahaman proses komposisi. Penyusunan pesan-pesan bisnis itu meliputi 3 tahap. Yang pertama itu ada perencanaan, pengorganisasian, selanjutnya revisi. Maksud dari perencanaan di sini itu yaitu dirancang hal-hal yang cukup mendasar ya, seperti maksud, tujuan komunikasi, terus audiens yang akan menerima pesan, main idea atau ide pokok ya, pesan-pesan yang akan disampaikan itu seperti apa, dan saluran atau media yang akan digunakan untuk penyampaian pesan tersebut. Pengorganisasian setelah tahap dari perencanaan, yaitu tahap selanjutnya mengorganisasikan ide-ide, dan selanjutnya itu dituangkan dalam bentuk draft. Proses ini dimulai dengan merangkai kata, kalimat, paragraf, serta memilih ilustrasi yang diperlukan untuk mendukung ide pokok bahasan tersebut. Selanjutnya revisi. Setelah ide-ide dituangkan dalam kata-kata, kalimat, maupun paragraf, perhatikan apakah kata-kata atau kalimat dan paragraf tersebut telah diekspresikan dengan benar. Maksud dan isi pesan harus ditelaah kembali dari sisi substansi, pesan yang ingin disampaikan itu seperti apa, maupun dari gaya penulisan, struktur kalimat yang digunakan, dan bagaimana tingkat pemahamannya. Pemahaman proses komposisi. Penyusunan pesan-pesan bisnis itu meliputi 3 tahap. Yang pertama itu ada perencanaan, pengorganisasian, selanjutnya revisi. Maksud dari perencanaan di sini itu yaitu dirancang hal-hal yang cukup mendasar ya, seperti maksud, tujuan komunikasi, terus audiens yang akan menerima pesan, main idea atau ide pokok ya, pesan-pesan yang akan disampaikan itu seperti apa, dan saluran atau media yang akan digunakan untuk penyampaian pesan tersebut. Pengorganisasian setelah tahap dari perencanaan, yaitu tahap selanjutnya mengorganisasikan ide-ide, dan selanjutnya itu dituangkan dalam bentuk draft. Proses ini dimulai dengan merangkai kata, kalimat, paragraf, serta memilih ilustrasi yang diperlukan untuk mendukung ide pokok bahasan tersebut. Selanjutnya revisi. Setelah ide-ide dituangkan dalam kata-kata, kalimat, maupun paragraf, perhatikan apakah kata-kata atau kalimat dan paragraf tersebut telah diekspresikan dengan benar. Maksud dan isi pesan harus ditelaah kembali dari sisi substansi, pesan yang ingin disampaikan itu seperti apa, maupun dari gaya penulisan, struktur kalimat yang digunakan, dan bagaimana tingkat pemahamannya. Analisis audiens. Jika suatu komunikasi telah memiliki maksud dan tujuan yang jelas, maka berikutnya itu memperhatikan audiens yang akan dihadapi. Siapa mereka, pengetahuan mereka, latar belakang usia, pendidikan, jenis kelamin, minat mereka itu apa aja, dan apa yang ingin mereka ketahui.
Selanjutnya itu cara mengembangkan profil audiens. Mengembangkan profil audiens itu bisa dikatakan tuh gampang-gampang susah. Jika lawan komunikasi adalah seorang yang sudah dikenal dengan baik, penentuan profil audiens tidak akan mengalami kesulitan karena yang menjadi audiens adalah orang-orang yang sudah kita kenal dengan baik. Akan tetapi akan menjadi sulit jika menjadi audiens adalah orang-orang yang sama sekali belum kita kenal. Cara menentukan atau mengembangkan profil audiens yaitu yang pertama menentukan ukuran dan komposisi audiens. Maksudnya di sini audiens dalam jumlah besar tentu saja akan menunjukkan perilaku yang berbeda dengan audiens yang berjumlah sedikit. Selanjutnya, semakin banyak audiens, semakin beragam pula pendidikan, status, dan sikap mereka. Jumlah audiens yang besar juga akan mudah menimbulkan kesemrautan atau kekacauan dan sulit dikendalikan. Oleh karena itu, komunikator harus mencari sesuatu yang dapat mengikat mereka bersama-sama. Selingan seperti humor itu dapat dilakukan untuk menarik perhatian audiens yang jumlahnya besar. Siapa audiensnya? Bila audiens yang dituju lebih dari satu orang, komunikator perlu mengidentifikasi siapa di antara mereka yang memegang posisi kunci atau posisi paling penting. Selanjutnya itu reaksi audiens. Nah, setelah mengetahui siapa yang akan menjadi audiens, harus diketahui, diantisipasi reaksi yang mungkin dimunculkan oleh audiens tersebut. Jika komposisi audiens adalah orang-orang yang tidak suka berdebat atau kurang kritis, presentasi sebaiknya disajikan langsung pada bagian kesimpulan dan saran-saran. Karena jika diajak berdiskusi, reaksi mereka diduga kurang positif. Tingkat pemahaman audiens, ini juga perlu kita ketahui banget. Ketika menyampaikan pesan-pesan, latar belakang audiens seperti tingkat pendidikan, usia, dan pengalaman juga perlu diperhatikan. Komunikator dan audiens memiliki latar belakang yang jauh berbeda tentunya. Perlu diputuskan terlebih dahulu seberapa jauh audiens tersebut harus dididik. Usahakan agar kita tidak terlalu menggurui. Kalau terkesan menggurui, audiens itu biasanya cenderung merasa jenuh, bosan, dan kurang tertarik pada pesan-pesan yang akan disampaikan. Hubungan komunikator dengan audiens. Jika komunikator belum dikenal oleh audiens tuh harus dapat diyakinkan sebelum penyampaian suatu pesan dilakukan. Komunikator dengan penampilan yang meyakinkan akan membuat audiens termotivasi untuk mendengarkan dan menyimak pembicaraannya, sehingga pesan dapat tersampaikan dengan baik. Teknik brainstorming atau bahasa Indonesia itu curah pendapat ya. Di antaranya ada storyteller tour. Maksudnya di sini kita hidupin tape recorder, pesan-pesan yang yang udah disampaikan tuh ditelaah ya. Fokuskan pada alasan berkomunikasi, butir utama nada, rasionalitas, serta implikasi bagi si penerima. Kita dengerin tuh dengan teliti ya. Terus kita berlatih sehingga ide-ide pokok dari suatu pesan itu dapat ditemukan dengan mudah. Selanjutnya itu ada random list. Tujuannya itu untuk menemukan ide pokok. Apakah kita perlu menulis segala sesuatu yang ada dalam pikiran di atas kertas kosong atau seperti apa? Selanjutnya itu sebutannya terkenal dengan CFR atau Conclusion Findings Recommendation Worksheet. Di sini maksudnya adalah jika subjeknya itu mencakup pemecahan masalah, itu kita gunakan suatu lembar kerja atau worksheet ya, yang akan membantu menjelaskan hubungan antara temuan atau findings, kesimpulan, conclusion, dan rekomendasi yang akan kita beritakan. Sebagai contoh,
Penelitian menemukan bahwa merosotnya penjualan disebabkan oleh masalah kebijakan penentuan harga. Nah, oleh karena itu, rekomendasi kepada pihak manajemen berisi anjuran untuk menurunkan harga produk, seperti itu. Selanjutnya itu journalistic approach. Pendekatan jurnalistik itu memberikan butir yang baik sebagai langkah awal menentukan ide pokok. Jawabannya terhadap pertanyaan who, what, when, where, and how akan dapat menjelaskan ide pokok presentasi. Ini yang terakhir, question and answer chains. Barangkali pendekatan yang paling baik adalah melihat dari sisi perspektif audiens. Kita coba tanyakan pada diri kita sendiri. Apa pertanyaan pokok audiens kita? Apa yang diinginkan audiens? Periksa atau cek jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Revisi pesan-pesan bisnis. Tujuan pembelajarannya diantaranya itu kita dapat mengetahui bagaimana keterampilan merevisi, mengedit isi dan pengorganisasian, mengedit gaya, style penulisan, mengedit format penulisan, memilih kata yang tepat, serta membuat kalimat yang efektif. Pesan-pesan bisnis tertulis. Nah, di sini kita lihat bahasa yang digunakan, susunan kalimat, mekanika, format, dan tata letak atau layout penulisannya. Di antaranya ada mengedit isi, pengorganisasian, dan gaya penulisan. Untuk membantu memberikan gambaran yang lebih rinci tentang hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki atau disempurnakan, terdapat beberapa pertanyaan yang penting yang perlu diperhatikan, yaitu apakah Anda telah memasukkan poin-poin dengan urutan yang logis? Selanjutnya, apakah terdapat keseimbangan yang baik antara hal-hal yang bersifat umum dengan hal-hal yang khusus? Selanjutnya, apakah ide yang paling penting telah memperoleh porsi pembahasan yang cukup? Selanjutnya, apakah kita telah memberikan fakta-fakta pendukung dan melakukan pemeriksaan ulang atau cross-check terhadap fakta-fakta yang ada. Selanjutnya, apakah kita ingin menambahkan informasi yang baru? Mengedit atau teknis penulisan ya. Setelah melakukan pengeditan isi, pengorganisasian, dan gaya penulisan, langkah-langkah selanjutnya adalah melakukan pengeditan dari sudut mekanika atau teknis penulisan pesan-pesan bisnis yang mencakup. Di antaranya itu ada susunan kalimat yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan yang ada. Selanjutnya, penggunaan kapitalisasi secara tepat. Memperhatikan kata-kata yang harus ditulis dengan huruf kapital. Penulisan tanda baca secara benar. Memperhatikan makna keutuhan suatu kalimat sehingga makna suatu kalimat dapat dipahami dengan mudah. Selanjutnya itu, perhatikan terjadinya pengulangan kata yang tidak tepat dalam suatu kalimat. Hal ini dapat menghilangkan makna suatu pesan bisnis yang telah disampaikan. Mengedit format dan layout. Langkah terakhir dalam mengedit suatu pesan bisnis adalah mengedit format dan layout secara keseluruhan. Di samping melakukan penelaahan terhadap tata bahasa, ejaan, kesalahan-kesalahan tulis dan tanda baca, format penulisan juga tidak boleh diabaikan begitu saja. Pesan-pesan bisnis lisan ya. Di sini ada substansi pesan. Itu maksudnya adalah apakah substansi inti pesan yang ingin disampaikan telah tercantum di dalamnya. Selanjutnya, apakah data pendukung atau tabel grafik, bagan dan sebagainya itu sudah pengorganisasian pesan. Pengorganisasian pesan bisnis yang akan disampaikan secara lisan mencakup poin-poin penting, yaitu pembuka, misalnya salam pembuka, perkenalan diri, penyampaian substansi pesan, misalnya pengantar pesan dilanjutkan dengan substansi pesan, penutup, misalnya kesimpulan, saran, rekomendasi, atau implikasi. Gaya bahasa.
Penulisan pesan-pesan bisnis yang akan disampaikan secara lisan cenderung hanya bersifat outline atau garis besarnya saja. Sedangkan penyajian secara lebih rinci atau lengkap itu dapat disampaikan pada saat melakukan presentasi. Membuat kalimat yang efektif. Apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Jadi kalimat efektif itu merupakan bentuk kalimat yang dengan sadar dan sengaja disusun untuk mencapai daya informasi yang tepat dan baik. Kita ketahui ada 3 jenis kalimat. Yang pertama ada kalimat sederhana, kalimat majemuk, dan kalimat kompleks ya. Contoh kalimat sederhana. Saya membeli buku pengantar bisnis atau buku komunikasi bisnis di toko buku Alamanda kemarin. Dia mengirim pesanan buku ke konsumen. Itu contoh-contoh kalimat sederhana. Kalimat majemuk, contohnya, adik membeli kertas dan membeli baju. Omset penjualan meningkat 10%, tapi keuntungan perusahaan menurun 15%. Kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu berisi sebuah klausa independen dan satu atau lebih klausa dependen sebagai anak kalimat. Contohnya, meskipun gaji tidak naik, para pegawai bekerja sebagai mestinya. Karena tuntutan kenaikan gaji tidak dihiraukan oleh majikan, karyawan melakukan unjuk rasa ke gedung DPR. Yang terakhir adalah bagaimana cara mengembangkan paragraf. Pendekatan yang akan kita pilih itu tergantung kepada subjek dan maksud dari suatu pesan tersebut. Di antaranya itu ada ilustrasi, yaitu untuk mengembangkan suatu paragraf dapat digunakan suatu ilustrasi atau contoh yang dapat memberikan gambaran terhadap ide atau gagasan umum. Selanjutnya ada perbandingan, yaitu persamaan dan perbedaan. Kita dapat mengembangkan suatu paragraf dengan cara membandingkan persamaan maupun perbedaan terhadap suatu pemikiran dengan pemikiran yang lain. Selanjutnya pembahasan sebab akibat. Ketika mengembangkan suatu paragraf, kita dapat memfokuskan perhatian pada alasan-alasan mengenai suatu hal. Mengapa hal tersebut harus dipilih atau dilakukan? Apa alasan yang mendasari suatu keputusan dan mengapa suatu keputusan tidak melalui musyawarah? Apa akibatnya kalau suatu keputusan diberlakukan? Nah, seperti itu ya, sebab akibat. Selanjutnya ada klasifikasi. Paragraf dapat dikembangkan dengan cara melakukan klasifikasi atau pengelompokan ide-ide umum ke dalam ide-ide yang lebih khusus. Yang terakhir itu ada pembahasan pemecahan masalah. Cara lain untuk mengembangkan paragraf adalah dengan menyajikan masalah, kemudian menjelaskan cara pemecahan masalah tersebut. Nah, cara pengembangan paragraf ini akan mampu memberikan latihan analitis yang sangat diperlukan bagi seseorang dalam pengambilan keputusan-keputusan penting dalam organisasi.